Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Roli pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di pertemuan ke-10. Kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe segmentasi pasar dan media promosinya. Oke, kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar kalian supaya menjadi lebih hebat, generasi yang tidak diremehkan walaupun kalian belajar di rumah. Oke, pertama kita akan belajar tentang segmentasi lokasi, yaitu segmentasi ini membagi kategori bisnis berdasarkan lokasi. Jadi bisnis akan ditempatkan di tempat yang cocok dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi bisnis tersebut dijalankan. Contoh sederhana ini adalah fotokopian. Fotokopian itu paling enak kalau kalian menaruhnya di tempat atau lokasi yang dekat dengan sekolahan atau dekat dengan perkantoran. Kalau kalian dekat dengan industri biasanya nggak bisa, karena segmentasi lokasi untuk penggunaan fotokopian itu kan pasti lebih banyak digunakan di tempat ini ATK ya. Jadi untuk media promosi, ketika segmentasinya adalah segmentasi lokasi, media promosi berdasarkan lokasi melalui media cetak. Lokasi tertentu contohnya koran daerah, majalah daerah tertentu atau banner. Tujuan dari media ini agar fokus menjangkau konsumen yang berdomisili di suatu daerah tertentu. Jadi kalau kita melakukan ini melakukan suatu kegiatan usaha dan kita sangat ketergantungan dengan segmentasi lokasi, jadi kita pun membuat promosinya, kita juga harus tahu lokasinya itu di sekitar mana. Lalu ada ini segmentasi waktu. Pembagian berdasarkan waktu adalah segmentasi yang melihat peluang bisnis di waktu-waktu tertentu. Misal hari raya Idul Fitri, di mana bisnis kue dan pakaian muslim akan sangat maju. Oke, contohnya kue lebaran sama ini pakaian muslim. Jadi ketika mendekati lebaran, dua hal ini pasti bakalan sangat laku. Jadi melihat waktu-waktu tertentu. Terus kayak juga ketika mendekati hari raya Kurban, penjualan ini kambing dan sapi juga bakalan meningkat. Jadi melihat waktu-waktu tertentu. Lalu buku biasanya pada awal tahun pembelajaran baru juga pasti bakalan laku. Jadi melihat waktu. Kalau kita usaha kita berdasarkan waktu, promosinya sangat beragam karena bisa menggunakan berbagai media, antara media cetak maupun media sosial. Tapi ketika kita melihat kenyataan pada saat ini, kalau kita menggunakan media cetak, jujur aja itu kurang efektif. Pada saat ini, pada masa ini, media sosial itu hampir menguasai segalanya. Jadi ketika kalian membuka usaha, ini saran saya, media promosi yang paling berguna saat ini adalah media sosial. Bahkan televisi sendiri itu udah jarang ada yang nonton. Orang lebih suka melihat ke YouTube atau mungkin lihat di Facebook, IG atau WhatsApp. Jadi kalian bisa beriklan dengan sangat leluasa pada masa saat ini. Berbeda dengan masa dulu yang ketika kalian pengen membuat iklan itu harus mengeluarkan budget yang tinggi. Saat ini iklan itu bisa menggunakan budget yang sangat rendah, karena kita bisa langsung buat foto atau video. Apalagi kalian jurusan PSPT, buat aja foto atau video tentang bisnis orang tua kalian di rumah atau saudara di rumah. Setelah itu upload di YouTube, IG atau Facebook atau apapun media sosial yang sedang menarik. Atau kalian bisa juga ini meminta dipostikan oleh orang yang memiliki follower yang banyak. Itu lebih efektif dibandingkan kalian menyiarkan di TV atau di radio atau di koran. Lalu yang ketiga ada segmentasi harga. Oke, ini yang paling sering kita jumpai. Jadi segmentasi harga itu benar-benar sangat berpengaruh pada perilaku pasar. Contoh simpelnya adalah tas. Kalau kalian jualan tas,
tas itu walaupun sama-sama digunakan fungsinya sama, tapi tas itu ada yang harganya dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Nah, kalian ketika membuat produk atau barang, ketika membuat jasa, mungkin jasa fotografi atau mungkin jasa make up sebagai lulusan dari jurusan perfilman, kalian melihat segmentasi pasarnya kalian menetapkan harga. Lalu ini untuk siapa? Kalau kalian menggunakan harga yang rendah, berarti kualitasnya nanti seperti ini. Karena harganya seperti ini, jadi kalian paham, oh ini untuk segmentasi harga orang-orang yang demikian. Terus kalau kalian menetapkan harga yang tinggi, otomatis kalian harus paham ini nanti promosinya kemana. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, segmentasi demografi. Jadi kalian harus melihat umur, jenis kelamin, pendapatan, penghasilan masyarakat. Contohnya ini adalah ini iklannya rokok. Kalau kalian tahu gimana istilahnya iklan itu tampilnya pada jam-jam dimana biasanya para laki-laki, para pria itu masih menonton acara televisi. Nah, biasanya kalau perempuan jam 9 tidur, biasanya kan bapak-bapak itu malam nonton televisi, melihat televisi. Jadi tahu spot-spot di mana produk itu bakalan bisa beriklan. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.